Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sahabat dimanapun Anda berada? Kali ini kita coba ada keluhan dari pengendara, ya ini ibu-ibu. Ya datang sedikit agak emosi karena motornya tidak bertenaga, tidak ada power. Kalau ditanyakan itu terasa berat ya. Suara mesin meraung tinggi. Nah, ini motor gak jalan sama sekali. Nah, ini kita coba, kita cek di bagian kilometer itu jarak tempuh atau odometernya sekitar 31.864 km. Nah, sini kita coba periksa dari mana sumber masalahnya apa. Jadi si ibu tersebut sedikit emosi dan marah terhadap motornya tersendiri gitu kan. Kenapa ini motor saya kok gak bisa jalan, ditanyakan. Berarti tanyakan langsung open gas, kita coba angkat katanya, tapi motor tidak jalan, malah meraung tersendiri. Nah, ini kita coba periksa di bagian apa saja yang terkait adanya power yang hilang atau tenaga yang hilang seperti motor slip. Yuk kita coba periksa dan kita coba jawab pertanyaan atau jawab semua keluhan dari si ibu tersebut supaya nanti pulang dari sini dalam keadaan tersenyum. Yuk kita lanjut. Kembali teman-teman, seperti biasa ya, kita coba untuk memeriksa bagian-bagian terkait terhadap bagian dari power, terutama bagian power. Kita coba bagian CVT kita cek ya teman-teman. Kita lihat bagian selang ini. Biasanya ketika ada selang ini terkontaminasi oleh oli seperti ini, nah ini menandakan adanya lubrikan yang masuk ke bagian lebar CVT atau ke bagian komponen CVT. Untuk teman-teman yang mengalami kasus yang sama atau keluhan yang sama terkait motornya, bahwasannya motor terasa selip, terasa berat, berhenti ditanyakan, motor diangkat malah meraung. Nah, kita coba periksa kilometer di angka 30 ribuan. Ini kita coba cek seperti apa bentuk dari bagian dari transmisinya. Transmisi CVT itu kondisi seperti apa terkait ada keluhan dan masalah beliau atau si ibu tersebut ya. Yuk kita bongkar, kita periksa karena ini ada indikasi oli masuk dan mengkontaminasi bagian-bagian komponen dari CVT ya. Biasanya sudah terkontaminasi ke bagian V-belt ya. Jadi kita coba membandingkan atau mengkomparasi jika teman-teman ada masalah yang sama. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab, bisa terjawab, bisa sedikit ada pencerahan buat teman-teman dimanapun Anda berada ketika ada masalah yang sama terkait motor yang seperti slip ya. Jadi ini masalahnya dari sini. Yuk kita coba buka dan serahkan ke mekanik kita untuk bagian pembongkaran ya. Untuk pembongkaran cover crankcase dari CVT seperti biasa kita skip dan kita coba nanti langsung lihat bagian teraktual ketika ada masalah ini muncul dari mana. Oke teman-teman, dari sini juga sudah mulai ada kelihatan ya adanya beberapa percikan-percikan atau istilah ceceran-ceceran bercak dari oli. Tentunya kita sudah bisa ambil kesimpulan atau kesimpulan masalah slipnya dari apa ya. Tapi lebih cepatnya dan lebih jelasnya kita harus secara aktual untuk melihat kondisi terkini atau kondisi terupdate motor kita ya. Ini teruntuk dan terkhusus untuk teman-teman yang mempunyai keluhan sama seperti ini ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini satu persatu baut untuk bagian cover crankcase-nya sudah kita lepas dan kita coba saksikan bersama apa yang terjadi ketika motor terasa slip. Nah ini sangat parah teman-teman. Ada oli masuk ke bagian CVT ya, sesuai dengan tadi yang kita curigai, dan ini masalahnya di sini teman-teman ya. Kenapa motor slip itu ternyata ada lubrikan atau oli yang mengkontaminasi bagian dari V-belt sehingga V-belt menjadi licin ya. Nah, seperti ini, sangat licin. Nah, ini sangat licin. Ini pasti motor tidak berangkat ketika kita mau berjalan di daerah tanjakan, apalagi berboncengan. Otomatis motor menjadi slip ya. Jadi masalahnya teman-teman, ketika teman-teman mengalami hal yang sama itu segera lakukan pemeriksaan ya, terutama jika teman-teman awal itu lihat dari selang yang tadi kita buka, dan ini kita bongkar sangat banyak oli yang masuk. Nah, ini dari mana masalahnya? Yuk kita coba lihat apakah dari oil seal bagian dari gearbox ataupun oil seal yang dari bagian crankcase. Yuk kita coba lihat. Nah, ini kondisinya teman-teman di angka 31.000. Teman-teman itu ketika ada masalah seperti ini cek, mudah-mudahan
masih aman, tapi ini ya, seperti ini. Nah, ini masalahnya dari sini teman-teman ya, ada kebocoran dari bagian oil seal ini. Oil seal ini biasanya nggak mahal nih, harganya cuma di atas kisaran di bawah Rp15.000 yang untuk mengganti oil seal ini. Nah, ketika kita lupa atau telat mengganti ini, nah risikonya seperti ini, kita harus ganti pibel. Karena untuk pibel, nah teman-teman, ketika sudah terkontaminasi oleh oli atau cairan yang berbentuk lubrikan, ini tidak bisa kita bersihkan walaupun kita rendam sampai sehari semalam pun, karena memang ini seratnya berbentuk serat benang dicampur dengan bahan latex atau karet. Ketika sudah meresap atau istilahnya meresap ke dalam pori-porinya, terus nanti juga terhimpit oleh bagian puli, nanti si olinya kembali untuk keluar dari tengahnya ya. Ini resiko kita telat melakukan pergantian dari oil seal yang bagian dari keeng as ya. Jadi ini kita sebatas informasi untuk teman-teman, jika ada masalah yang sama ketika teman-teman ada motor lost power atau hilang tenaga, nah terasa selip, motor meraung sendiri tapi motor tidak jalan, ini masalahnya teman-teman. Ini kilometer di angka 31.000. Jadi untuk melakukan pergantian pembersihan atau perawatan bagian CVT itu teman-teman, silahkan di angka 6.000 km itu wajib untuk melakukan pembersihan atau pemeriksaan pengecekan bagian komponen-komponen CVT, termasuk komponen bagian oil seal yang ada di bagian komponen CVT. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kali ini kita hanya menginformasikan penyebabnya ya, motor tidak bergerak atau tidak jalan ditanyakan. Ini masalahnya, segera merapat ke bengkel, segera periksakan motor Anda, segera lakukan pergantian komponen yang bisa bermasalah ke bagian tenaga. Oke, semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.